Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzina wara quluba ibadil muttaqina binuri kitabil mubin wa ja'alal qur'ana shifa'an lima fis sudur wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kembali ke ayat 45. 45 ya? Ya. 45. Bentar. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bahwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Wasta'inu ista'ana ya. Musta'in itu orang yang dapat pertolongan. Wasta'inu dan mohon tolonglah kamu. Ya. Ai utlubu. Carilah pertolongan kalian. Jadi utlubul maunata. Maunah itu pertolongan. Mencarilah kamu pertolongan. Mohonlah kamu pertolongan. Ya. Ala umurikum. Terhadap apa? Segala urusan-urusan kalian. Mohonlah kalian pertolongan dalam segala urusan-urusan hidup kalian. Kira-kira kalau dijabarkan gitu ya. Dengan cara apa? Satu, bisobri. Dengan sabar. Ya. Apa itu sabar? Al-habsi lin nafsi ala matakrohu. Sabar itu menahan hawa nafsu, ya, mata krohu terhadap apa yang tidak disukai. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak disukai, sabar. Kalau melihat suami udah mulai nyebelin, sabar. Memang suami kalau sudah lama itu nggak seperti dulu baru-baru. Biasanya mulai itu udah umur 40 ke atas, mulai itu 35, 40 ke atas. Dan 35 itu udah mulai ada masa-masa puber sampai 45 itu udah mulai oleng tuh, nggak laki nggak perempuan sebetulnya. Jadi kalau laki-laki lebih bisa menahan diri daripada perempuan karena laki-laki itu akal 9 nafsunya 1, kalau perempuan nafsunya 9 akalnya 1. Jadi nggak banyak berpikir gampang dan sebagainya. Kalau laki masih mikir-mikir lah. Lihat suami itu udah mulai ada sebel-sebelnya, ya kan? Kenapa? Udah mulai denger ngentutnya. Tadinya mau masih baru-baru nggak pernah berani ngentut suami itu. Dari kecil, ada ngentut malah dimadepin. Wah nyebelin tenang. Kedua, wis mulai ngelihat ngilernya. Tadinya kan belum pernah tidur berdua. Betul nggak? Nah, itu. Belum lagi denger ngoroknya, wah wis nyebelin kayak rada turu kayak. Sebel udah mulai agak kesinian tuh. Nah itu. Bosen-bosen rada itu. Mulai makanya masa-masa rawan perselingkuhan itu 40 ke atas. Jadi mulai diawali dari 35 ke atas. Masalah enggak? Masalah. Nah, kalau nggak dapat pertolongan Allah, bubar. Kalau kita nggak minta pertolongan Allah, bisa diterima kan? Bisa dipahami. Jadi wastainu bisobri. Itu kamu harus minta tolongan dengan sabar. Sabar itu apa? Menahan hawa nafsu terhadap segala sesuatu yang tidak disukai. Emang udah mulai sebel, sabarlah. Bukan apa-apa. Ya, masih banyak hal yang harus dipikirkan.
Nanti kalau ini gimana? Biasa tidur berdua kok tiba-tiba tidur sendiri. Biasanya kalau tidur berdua kan ini lo orang-orang gandul-gandul. Ini kan gandul-gandul itu kosong kehilangan apa orang? Jujur aja kawan. Baru berapa hari? Mana nih? Bagaimana sama yang saya yang bertahun-tahun gimana? Jangan baru berapa hari juga begitu. Baru berapa hari ya? Kalau itu. Ya. Kok hilang? Agan bisa aja. Jangan komen kamu menteri. Kamu udah gak betah. Orang baru nginep 2 hari tempat maknya aja udah gak betah. Bisa dipahami? Bisa dipastikan? Bisa. Mau dibuktikan? Apa sudah terbukti? Udah terbukti. Rasa tidak pernah Bohong. kita juga suka begitu, nggak SD kok mulai nyebelin gitu. Dulu kalau ketemu manis lembut gitu, udah mulai berani bentak-bentak lah. Sekarang udah mulai kayak begitu gitu ya. Kalau pengen punya urusan gitu minta tolong sama Allah biar dikasih sabar. Sabar itu biar dikasih kekuatan bisa menahan hawa nafsu terhadap segala sesuatu yang tidak disukai. Ini sabar ini al-habsi lin nafsi alamat takrohu. Sabar itu menahan hawa nafsu, menahan diri terhadap segala sesuatu yang sudah tidak disukai. Masih bisa itu ya? Masih bisa ya? Bisa. Sabar itu masih bisa. Walaupun katanya sabar itu kan ada batasnya Pak. Kalau ada batasnya namanya nggak sabar. Sekali sabar Pak, 2 kali sabar Pak, 3 kali, wow sabar saya. Itu namanya nggak sabar udah. Oke ya. Kedua, 1 dengan sabar. 2 wassalam. Sholat. Apa sholat itu? Afrodaha bidzikri ta'zimal li sya'niha. Yang namanya sholat itu afrodaha. Ya. Allah menyendirikan akan sholat itu. Sholatnya disendirikan, tidak digabungkan dengan sholat, dengan sabar. Dipisah sabar itu dengan sholat. Sholat menyendirikan masalah sholat. Afrodaha bidzikri akan sholat itu dengan sebutannya terpisah. Bisobri was sholat. Jadi kenapa? Ta'ziman li sya'niha. Kenapa? Untuk mengagungkan. Karena mengagungkan bagi urusannya. Urusan sholat itu lebih agung daripada urusan sabar. Sabar masih bisa lah. Tapi kalau sholat, nah ini ada rahasia. Ya. Kalau sholat itu diterangkan wa innaha, nah bukan wa innahuma kan? Ya. Wa innaha apa wa innahuma? Wa innaha. Kalau huma kan 2. Ya. Kalau wa innahuma dan sesungguhnya sobar dan sholat itu. Tapi ini wa innaha. Ha ini domir kata ganti tapi untuk muanas. Itu kalimat muanas perempuan. Allah maghfirlah ha itu untuk perempuan. Kalau hu laki. Nah, sobar itu mudakar. Harusnya hu kalau sobar. Kalau sobar harusnya fa'inahu. Iya kan? Kalau ini fa'inaha. Wa'inaha bukan wa'inahu. Tapi kalau dua-duanya sobar dan sholat maksudnya wa'inahuma. Dan sesungguhnya keduanya coba dan sholat. Tapi ini wa inaha berarti lafaz ha ya'udu ala sholat. Kembalinya kata ganti ha dia ha itu kepada lafaz sholat. Sehingga wa inaha bisa diartikan dan sesungguhnya sholat itu. Jadi sobarnya enggak. Bisa dipahami Bu? Ini perlunya ngaji. Kalau enggak mau menurut terjemahan bebas terjemahan bebas.
Cuman bebas, cuman itu nggak bebas, nggak pakai aturan, dan nggak pernah mau tahu aturan. Wa innaha dan sesungguhnya sholat itu. Kenapa sholat itu? Lakabiratun aitakilatun sangat berat. Kabir itu besar, artinya ya. Kabaro, akbar sangat besar. Nah, kabir di sini artinya bukan berarti sholat itu sangat besar. Saking besarnya jadi berat. Nah, ini mana kabiratun di sini adalah berat yang sangat. Wa innaha dan sesungguhnya sholat itu la kabiratun pakai lam taukid, bener-bener sangat berat. Bukan cuma berat, bener-bener berat. Sholat berat apa enggak? Berat enggak sholat itu? Kalau serat sholat itu enggak berat, ibu enggak bakal galuh terawih 23. Apalagi kalau sholatnya 23, yang jadi imam qori. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mulai di belakang kena tekan sahur rampung ya. Tekan sahur ini. Berasa pakai. Wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya sholat itu sangat berat. Illa ada yang tidak merasa berat. Illa kecuali awal khosiyina atas orang-orang yang khusyuk. Khusyuk itu apa? Konsen. Khusyuk itu apa? Memusatkan di atas siapa? Aduh, wah, orang ngajarin gitu. Saya mah cuma mancing-mancing mancingnya, tapi sepakat kan? Iya. Tuh, sepakat kan? Opini. Itu yang jadi masalah itu. Namanya belajar opini. Kalau khusyuk itu konsentrasi. Khusyuk konsentrasi itu memusatkan pikiran. Kagak pusat-pusat. Gimana pusat pikiran ini? Iya. Emang ada pikiran barat, pikiran timur, pikiran utara, pikiran selatan, pikiran pusat? Kan nggak ada yang ada. Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta itu baru Jakarta Pusat. Ya, pikiran pusat itu di mana nyarinya? Itu kan bahasa jenengan, bahasa manusia. Konsentrasi bahasa manusia. Misalkan pikir, ini yang bicara bukan bahasa manusia nih. Ini kalau ilahi bahasa siapa? Makanya nggak bisa dipikirin, nggak bisa menafsirkan pakai pikiran, nggak bisa. Man fassara al-Qur'an bi ra'yihi fayatabawa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang menafsirkan Al-Qur'an dengan pikirannya, dia telah siapkan tempat duduk dari neraka. Nggak bisa ditafakuri Al-Qur'an, tapi bisanya cuma ditadabburi. Halo. Makanya perintahnya afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ada di Quran? Ada. Lihat surat apa? Enggak disuruh tafakur. Halo. Kenapa ditadabbur? Ini kalam. Kalam itu sifat. Sifat siapa? Allah. Itu wujud. Kita mukhalafatu adalah hawadisi akiyamuhu fi nafsihi wa taniyah aku terkiraja ilmu ayat sama dasar kalam. Sifat siapa? Allah. Sama cuma ngapal no, nek bocah cilik-cilik murid sampean ngono kae ya pantes. Sama nggak kenal sifat 20 ya kebal.
Alam sifat, sifatnya Allah. Allah itu nggak bisa dicerna oleh, bisa nggak diganggu pikiran kita? Nggak bisa. Bisa nggak dengan indera kita? Nggak bisa. Bisa nggak dengan akal kita? Nggak bisa. Sangat terbatas bro. Ini bahasa sifat. Halo. Jadi yang bisa memberikan pemahaman bahasa Arab adalah Arab sendiri. Tahu Arab itu siapa? Tuhan. Arab itu apa? Tuhan. Yang bisa memberikan pemahaman tentang bahasa Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Saya dapat kiriman lagu Padang untuk mengiringi tari Serampang 12. Saya minta pemahaman dari Mbah Min. Nggak paham. Yang paling bisa memberikan pemahaman bahasa Padang itu orang Padang. Kalau saya mau bilang dijelasin sepaham-pahamnya. Ini bahasa siapa? Arab. Kalam siapa? Allah. Iya. Siapa yang bisa memahamkan ini? Yang kita minta pemahaman dari Allah. Ini hanya petunjuk, input. Jadi mohon tolonglah kalian dalam segala urusan, satu dengan sobar, dua dengan sholat, tapi dipisahkan. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sesungguhnya sholat itu sangat berat kecuali orang yang khusyuk. Lah khusyuk itu apa? Gak ada penjelasan. Oh konsentrasi Pak, kan bahasamu yang so hebat, so intelek. Konsentrasi. Nah, bahasanya orang desa, itu Pak, memusatkan pikiranmu. Walah, ini harus pergi ke pikiran pusat. Loh, saya mau ke Senen aja harus ke Jakarta Pusat. Ini sepakat? Sepakat kalau Mas? Pak sama. Jadi harus siapa yang menjelaskan? Allah. Nah, ayo kita lihat bagaimana Allah menjelaskan. Siapa orang yang khusyuk? Al-khasyi'una alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi Al-khasyi'un biasanya di Quran itu ada lam alifnya dah. Ada lam alifnya. Di wakaf ada lam alif di atasnya la waqafa fiha. Jangan berhenti di situ. Dilarang parkir di sini untuk memahami ayat ini. Lanjutkan biar kamu paham. Berhenti nggak paham kamu? Bisa dipahami? Makanya ada tanda nggak boleh berhenti. Lanjutkan. Jadi al-khasyi'un siapa? Al-khasyi'in siapa? Al-khasyi'un alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ternyata menurut Allah orang yang khusyuk itu adalah alladzina, orang-orang yazunnuna yang memiliki don yang kuat, memiliki keyakinan yang kuat, annahum mulaqu rabbihim, bahwa sesungguhnya dia berjumpa Tuhannya, wa annahum ilaihi raji'un, dan sesungguhnya dia yakin dia kembali kepada Tuhan. Orang yang khusyuk itu orang yang kembali berjumpa dengan Tuhan. Sementara sholat itu untuk apa tujuannya? Wa aqimis sholata sholat itu untuk mengingat Allah. Jujur tadi sholat tarawih 23 plus isya 4 plus ba'diyah 2 plus qobliyah 2. Ingat apa aja? Sebutkan masing-masing. Tulis. Banyak banget. Tulis. Termasuk imamnya. Kali ragu kunci Kenapa kita nggak bisa ingat Allah? Karena tidak khusyuk. Khusyuk dibakari dengan konsentrasi, pusatkan pikiran. Pikiran udah dipusat-pusatin, makin terpikir kekasihku, tampak di dalam pikiranku.
mengingat ke dalam kolbuku. Yang guyu kan kamu besok oleh pasangan aku. Aku merasa. Kok sama begitu? Kayak sepakat banget sama ketawanya lo. Hampir. Jadi khusyuk itu adalah di mana ingatan seseorang itu bisa mengingat Allah dimulai dengan kembali berjumpa dengan Allah. Saman sekarang ingat saya apa tidak? Ingat. Sekarang ingat saya nggak? Ingat. Nanti sampan pulang, saya tidur, sampan masih bisa ingat saya? Enggak. Kenapa? Tidak berjumpa. Enggak usuk. Ingat. Tidak berjumpa. Saya tetap ingat nggak? Masih ingat Pak? Hah? Masih ingat? Masih. Saya ulang pertanyaan saya, Iya, saya iya. masih bingung. Siap. Ya, wajar. Sekarang sampean kumpul sama saya kan ini, bisa ingat saya apa tidak? Bisa. Nanti jenengan pulang semua, ya, jenengan pulang semua. Besok masing-masing laporan. Aku juga tak tidur. Masing-masing nanti di rumah bisa ingat saya apa tidak? Bisa. Bamin nggak bisa. Bisa. Bamin nggak bisa ingat saya. Bisa. Lupa. Anggap aja maklum. Umurnya wis 70 luwih. Upama pikun yo waras. Upama Ingat Pak, pikun yo waras. masih ingat nggak masih pakai baju coklat? Masih bisa. Susah kalau mau nyambung. Kan ada fotonya, Mbak. Udah lah nggak usah pakai foto lah. Udah berjumpa. Bamin sekarang ingat saya apa tidak? Ingat. Tolong sampai pulang. Ya. Bisa ingat saya nggak di rumah? Bisa lah. Katanya lupa. Belum tidur. Yang tidur kan saya, sampai kan di rumah saya suruh ingat saya. Bisa lihat doang, Yang Mbak. tidur saya. Ini sekarang sampean ingat saya apa tidak? Saya nggak enak kalau sampai nanti cetok terus di sini ada yang nggak cetok. Nanti Mbak Min disepuhkan orang, disuka tempat bertanya orang, jawabnya ra cetok. Kok coba ngajarin Pak Warto, Bapak Warto nggak pernah ngajarin dulu. Pak Warto ini orang paham, orang leren. Sama nggak pintar nggak apa-apa. Penting paham cerdas. Ben kabeh ngerti. Itu khawatir. Karena apa? Ketika mau tanya sungkan dia. Jadi, sekarang ingat saya nggak? Ingat. Nanti ketika jenengan semua pulang, saya tidur. Kan yang tidur saya. Jenengan masing-masing, ya. Besok dibikin laporan. Saya semalam ingat Pak Warto. Apa yang sampean ingat? Oh, kalau senyum manis misalnya. Oh, masih tanda. Oh, cowok uban itu kayak ada manis-manisnya. Misalnya kita saya masing-masing ingatnya dong. Bener nggak? Habis Ya. laporan ke saya. Ingat nggak? Ingat. Pasti bisa ingat. Pasti. Kenapa bisa ingat? Karena berjumpa. Ketemu. Menyaksikan. Yang jelas menyaksikan. Sekarang saya tanya, Bertatap muka, menyaksikan. sampan sholat, ingat apa? Macam-macam. Macam-macam. Ingat Allah? Enggak. Loh, kalau sampan nggak ingat Allah, berarti bohong. Ingat. Karena kondisi khusyuk adalah di mana kondisi seseorang bisa mengingat Allah dimulai dengan berjumpa. Di mana ingatan itu bisa mengingat dimulai dengan berjumpa. Bisa dipahami enggak nih? Bisa. Kan ini masalahnya sholat. Iya. Wa innaha lakabiratun ila alal khosiin. Sesungguhnya sholat itu sangat berat. Kecuali bagi orang yang khusyuk. Khusyuk ternyata bukan konsentrasi. Makin konsentrasi masa kepikiran yang macam-macam. Kita konsentrasi nih. Malah yang terkonsentrasi itu, ya itu orang sarfuah kok. Ibu-ibu dengan barang ya kepikiran. Iya. Pada zaman mau terawih di rumah janjian sama istri, jujur aja, Mas, sakit apa? Tapi mungkin mau dia ibadah terawih langsung betul mungkin mangkat ngaji. Zaman kalau terawih ingat apa dia? Janjinya. Apa? Janjinya.
Ya. Terfokus. Dari sini, gue kepikiran terus. Pokoknya barisa tek langsung pulang. Sini aladi yuwaswisu fisudurinas. Di sini kepikiran terus, di ini keingetan terus. Baca kuliah kepada harapan Muter. budu mata budu barang cuma bidu nama budu barang bidu mabantum barang antum nama wala ana bidu kali leren kenapa kepikiran terus keingetan terus makin fokus makin ingat makin Jadi kepikiran makin dipusatkan, makin terpusat pada yang iya. Cocok itu ya. Iya. Jadi khusyuk itu menurut Allah ada satu kondisi di mana ingatan seseorang itu bisa menjadi ingat kepada Allah dimulai dengan berjumpa. Terus bagaimana ucapan sampean ini wajah tuh wajah iya. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku pada wajahnya. Berarti wajah sama wajah ketemu apa tidak? Ini wajah saya, ini wajahmu. Ketemu enggak? Ini wajahku. Mana wajahmu? Ketemu apa tidak? Iya. Bisa ingat nanti pulang? Karena sudah ketemu. Kenapa sama nggak bisa ingat Allah? Berarti belum ketemu. Lambimu cuma di sini. Ininya belum membenarkan. Pantesan nggak bisa masuk. Ininya juga belum kepikiran. Ini belum membenarkan. Baru ikrarul bilisan. Ini wajah tuh wajihiyah. Lillah difatar samawati wal ard. Kenapa? Allah nggak bisa dipikirkan. Karena Allah nggak bisa dipikirkan, ya Allah nggak bisa diingat kalau kita belum berjumpa. Untuk bisa usul, berjumpa harus usul. Untuk usul harus tadabur. Tadabur ini artinya menghayati dan mendalami. Hayat itu hidup adanya di dalam diri. Mendalami itu adanya di dalam. Harus meniti, berjalan meniti ke dalam diri, bukan keluar. Jangan memahami Al-Quran kok pikiran sampai di keluar sana wis ora paham. Harus pakai bahasa tuh Tuhan. Kenapa? Tuhan tidak ada di sana-sana, tapi Tuhan ada dekat, lebih dekat dari urat lehermu. Masuklah meniti ke dalam. Nanti dia kasih penjelasan. Halo. Ya, kenapa Pak? Mau protes? Bukan protes Pak, cuma mengiyakan. Jadi gini, kalau memahaminya kayaknya begini. Kalau mendaburi kita masuk ke dalam diri, sedangkan kalau konsentrasi itu dicari keluar. Makanya nggak ketemu. Jadi nyeritain di luar-luar gitu. Kita keluar. Ya. Kalau tadabur tadi masuk ke dalam diri. Karena adanya di dalam diri kan begitu ya Pak. Ya. Adanya di dalam diri, bukan dicari di luar. Ya. Tadi kan konsentrasi kan berarti kan keluar tuh gitu ketahuan. Ya. Hanya begitu teman. Al-Quran perintahnya afala yatadabbarunal Quran. Mengapa kalian tidak mentadaburi Al-Quran? Tadabur itu apa? Menghayati dan mendalami. Kalau tafakur bukan Quran. Bayat tafakaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan pikirkanlah apa yang diciptakan di dalam langit dan di bumi. Boleh dipikirkan. Jangan mikirkan tentang Tuhan. Ya. Pikirkan makhluknya Tuhan, jangan pernah berpikir kholeknya. Nggak kepikiran kita terbatas, ditadaburi masuk ke dalam hayat. Karena hayat itu satu-satunya yang menghubungkan antara kita dengan Rob kita. Ini wasilah untuk usul, saudara. Kalau udah usul bisa ngobrol apa tidak? Kalau jenengan tadi dari rumah Haji Husin ke Padepokan, mau ketemu saya? Mau ketemu siapa? Udah ketemu? Udah. Nyampe apa belum ini? Nyampe. Kalau udah nyampe, bisa ngobrol apa tidak? Bisa. Ngobrol lah. Ngapain sama nyebut-nyebut saya? Udah ketemu? Udah kan mau ketemu Pak Kiai. Dia terus ketemu Pak Kiai.
Kiai, Pak Kiai, Pak Kiai, Pak Kiai, Pak Kiai, Pak Kiai, Pak Warso, Pak Warso. Perlu nggak nama? Nggak perlu. Perlu sebutan? Nggak perlu. Apa artinya sebuah nama? Bukankah yang kau butuhkan pemilik nama? Iya. Nggak harus kasih nama Pak Warso, kasih aja nama Pak Imen juga nggak apa-apa. Bagaimana dengan yang maha? Siapa yang bisa menyebut yang maha? Berapa sebutannya? Maha kok dibatasi? Halo? Usul nyampe ketemu ngobrol. Ini wasilahnya. Makanya saya membaca sebuah hadis. Katakan dalam hadis itu, ya, mayuridu ayatakallama ma'allah fal yaqra'in Qur'an. Maka barang siapa yang ingin bercakap-cakap dengan Allah, baca Quran. Orang baca itu mesti nerima pesan. Zaman baca nggak nerima pesan. Baca WA aja. Getap banget nyikapinya karena nerima pesan. Apalagi pesanannya ada indah-indah. Saya dulu kalau zaman masih muda Jawa Timur. Bener. Kalau manggilnya itu tidak, sama, tidak tunggu ya. Dulu pakai itu suratan dulu tuh dari dalam suratnya itu ditaruhin. Ada kalau nggak kembang melati, ya kembang mawar gitu lah. Surat Iwami. Betul. Sama. Tidak tunggu di air curug lirik. Kamu lirik teman? Pernah Tahu. lirik. Air terjun. Iya, air terjun. Gimana itu? Lirik. Bukan es lori. Iya, dekat makamnya Mbah Sarkowi. Ya. Kira-kira bagaimana saya? Saya menerima pesan ya? Bagaimana sikap saya? Wah, hujan gede saya bergeledek, pinjam payung sama tetangga. Kenapa? Saya menerima pesan dari sang kekasih. Suratnya jelas. Oh, Kida. Wah, Kida tersayang. Tulis namanya, terus ada bunga mawar. Sam, jangan lupa. Ingetin, Kida tunggu di air terjun lirik. Saya terima pesan. Karena Macam. bisa kan moto kok nggak ada pesan itu. Arti-arti. Dulu kok ketawa kan? Iya. Loh, suratnya jelas sama betul. Jelas. Surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat Al-Imran. Ini surat dari kekasih kita yang paling kita cintai. Ada yang cintanya melebihi yang punya firman ini? Siapa yang cintanya melebihi dari pemilik firman yang ngirim surat ini? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Ngomong aja aja. Musik. Ayo baca surat At-Taubah. Iya. At-Taubah. Surat dari kekasih. Kalau satu dulu. Kamu jangan lupa ya. Besok tidak tunggu di air terjun. Jida itu adik. Diwalik, Sam itu mas. Karena kalau digantung, mas, jual lali ya. Tak tunggu. Saya nggak ada terjun, ngelirik. Kira-kira artiku dia malam itu. Tiktok. Saya ngeterno surat. Mbak Min, oh iya Mbak. Oh iya orang percaya aku. Karena aku tak pola kan. Tak ambil lagi, tak buka lagi. Lalu, terus pikiran itu bayarnya macam-macam. Terbayang, orang iso turu Pak, jadi orang ngimpi-ngimpi. Jadi seperti ngimpi tapi nggak tidur gitu. Jadi bayangan seolah-olah harus ngelirip lagi apa gitu. Begitu nggak kira-kira? Iya. Bagaimana dengan cara membaca pesan ini? Ini jadi masalah. Pengen baca berapa? Baca Quran. Kalau baca mungkin terima pesan. Ini salah nih. Saya membaca WA dari Bu Lasri atau Mbak Iin atau Bu Ira
sikap saya akan berbeda dibandingkan saya membaca WA dari Andri atau dari Kang Lukman atau Mbah Men atau Pak Prato. Beda. Kenapa? Ada pesan yang berbeda dengan bahasa yang berbeda dengan gaya kelembutan yang berbeda. Coba kalau saya terima WA dari Bu Lasri, Bu Ira, Bu misalnya dengan bahasa saya kasar, sementara dengan orangnya lembut sekali. Aku walaupun mau Tuban kayak boleh sama berusaha untuk berlembut-lembut hati. Betul apa tidak? Karena faktanya orang Tuban itu walaupun mulutnya kayak boleh Sowo, tapi hatinya Lembut. Nah, aku gak ngaku ya. Atau dari Lukman, dari Andri, beda. Kadang-kadang kalau mayo tak buka ada belum orang ngomong sulit. Iya iya. Aku ngerti ya, ini ngono modelnya. Itu sikap bukan? Sikap. Kenapa sikap saya beda? Kan karena pesan yang berbeda. Lalu aku mau kok nggak terima pesan. Jadi nggak usul sahabat. Kenapa sama tidak tadabbur? Walaupun dari dulu saya ngajak tadarus, tadabbur, tafakur. Ini kita tadabburi, tafakurnya nanti kepada alam semesta. Nah, dicocok no. Kenapa? Ini bisa kita jadikan sikap hidup kita ketika kita tinggal di kolong langit, di atas bumi. Langit dan bumi kita tafakuri, firman sebagai petunjuk supaya kita bisa usul, kita tadabburi. Pun paham betul. Ini lebih meniti ke dalam diri. Kalau ini keluar, tafakur. Karena pikiran suka luar, liar, karena pikiran itu senang keluyuran. Sama keluyuran itu pengen itu kan pikirannya ngerubat. Lagi senang jalan-jalan, pikirannya mau jalan-jalan weh. Kalau jalan-jalan, mikir mau jalan-jalan yang dineng, jalan-jalan yang dineng. Pikirannya liar karena pikirannya keluar. Sing dijak yo, wes saya ngomongnya gratis ya. Jerandal. Itu fakta apa? Fakta itu. Tadabbur ke dalam diri. Akhirnya kita tersentuh dengan ini. Coba kalau dengan penuh kelembutan, kekasih kita memberikan surat yang haru-haru gitu, keluar air mata nggak? Ada kesan-kesan membahagiakan, belewer nggak air mata? Tanpa disadari. Kenapa? Masuk ke dalam diri karena apa? Ada penghayatan dulu. Kita mendalami pesan yang ada. Halo. Orang-orang lo kiai bahas tintang ini. Kalau nggak bukan kiai petualang. Angel. Nenek di kamar terus ya kan. Nenek pondok terus yang di kamar orang dewasa nggak tahu gaul nggak bakal gini. Kita keluar dari pondok juga lola terus lihat duit itu matanya jereng. Apa biasa kuliah dolanan duit kok. Orang ngaji ini sampai tengah malam saya semangat. Kenapa? Saya khusyuk kok. Saya khusyuk dari tadi. Saya dari menjelang maghrib loh begini. Saya menjelang maghrib. Saya menjelang buka puasa saya harus ngisi kultum. Antusias anak-anak. Antusias atau tidak? Kenapa sampai enggak? Enggak khusyuk. Beda. Ada buri kurang. Karena tidak mendalami. Akhirnya melakukan sesuatu dengan penuh keraguan, tidak punya percaya diri. Muridnya yang kono nih. Assalamualaikum. Kalau saya kan menghayati. Saya kalau nggak berarti kan ya ketemu. Lihat nggak saya? Seperti ketemu berarti ya. Tangannya melong ini. Dulu melong ini tangannya. Ada ekspresi. Itu muncul dari dalam bukan? Emang saya acting apa? Citraan. Oke, ya. Jadi kondisi khusyuk adalah kondisi di mana ingatan seseorang baru akan bisa mengingat Tuhan apabila dimulai dengan perjumpaan.
alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Berjumpa dimulai dengan wusul. Untuk bisa wusul harus tadabbur, meniti ke dalam diri, penuh dengan hayat dan mendalami. Akhirnya bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Wong wis nyampe. Aku ngobrol karo siapa? Saya udah ngobrol sama siapa? Sampai ngobrol sama siapa? Gusti Allah. Hah? Gusti Allah. mulai jadab ini. Jadab. Cuman tadi berbicara dengan siapa? Gusti Allah. Ketemu siapa sekarang? Gusti Allah. Karena aku enggak dibenarkan sendiri. Musuh. Kenapa? Ini kalam Tuhan kita bicara pakai bahasa Tuhan. Mau bahasa Tuhan? Kan nggak bisa aku kalau nggak ada Tuhan ini. Tanpa Tuhan saya nggak akan bisa bicara begini. Mungkin saya bisa bicara sini. Tanpa hayat bisa saya bicara ini? Saya bicara sini karena ada hayat. Hayat itu apa? Hidup. Buktinya hidup ada apa? Masih ada nafas. Itu ngerti. Misalkan nafas kempas kempis. Nggak bisa ketemu. Oke. Rampung nih. Sing loro gampang. Udah penting ya. Karena itu yang paling inti. Karena kita sholat terus. Kenapa kita sama sholat ini galuh? Anda pernah galuh ngaji? Pernah nggak saya ngaji galuh? Enggak. Itu galuh sampai terus. Aku sampai ya ngimbangi galuh ini sampai lu sampai pusing aku. Kalau kalau ceramah nih buru nih kalau jawabannya beri galuh nih. Padahal semua kelihatan. Aku sendiri ngeliat sampean. Kalau sampean enak memandang saya sendiri rame-rame untuk ronok. Tapi kan royak sama. Coba memandang saya sendiri kalau berani. Harus sini ada kalau. Awalnya keroyokan. Saya sendiri mandang kanan semua. Iya. Parta juga sih ya. Gokil. Ini bahasa keren. Oke. Ayat 47 dan 48. Benar ini. Tak rampung nih ben ra kelakon wae. Itu ndak selak galuh. Tapi wajahnya wajah ceria ini, aku seneng kan. Oh, ora pati ngantuk terus sama senyum-senyum bareng. Itu mantuk ngene. Oke ya. Oke. Udah bisa dipahami nih ya. 4546 udah jelas ya, Pak? Jelas. Cetong ya? Cetong. Alhamdulillah. Bamin cetong ya? Nanti pulang ingat saya enggak? Bahasa kita. Tegas saya tak. Ya Bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ayat ulangan. Ya Bani Israil sama kayak kemarin. Ya sama kayak kemarin kan? Ya ada ya Bani Israil itu artinya wahai Bani Israil yang kemarin sudah ngaji itu. Bani Israil diseru lagi. Dalam rangka apa? Uskuru ni'mati allati an'amtu alaikum, sama kayak kemarin. Ingatlah kamu terhadap nikmat yang telah aku turunkan nikmatnya itu untuk kalian semua. Plus wa anni, dan ingat sesungguhnya aku fadl cukum. Kum siapa? Kum siapa? Bani Israil. Pak ini maka sesungguhnya aku fadl cukum, telah melebihkan kamu, mengutamakan kamu alal alamin, kepada semua manusia yang ada di alam ini. Israel diutamakan, Israel dilebihkan. Diberikan nikmat, diturunkan nikmatnya. Nah, sampean berdoa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukkan saya jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalannya orang yang telah memberi nikmat. Yang telah diberi nikmat siapa? Bani Israil. Oh, sama membenci Israel. Iya. Iya. Halo. Halo. Sudut pandang perspektif nah benar-benar. Makanya sama nggak dapat. Karena sama nyusahin Israel. Israel itu orang baik. Israel itu Nabi Yakub. Bani Israel itu aulad Yakub. Keturunan Putra-putrane Nabi Yakub.
diberikan Nah. terus Coba. Wadallana alaikumul gumama wa anzalna alaikumul manna wa Salwa. apa itu nikmat yang berikan kamu? Aku naungi kamu dengan awan tebal di saat kamu kesasar dalam kondisi panas di gurun pasir. Dinaungi dengan awan tebal sehingga merasa teduh. Plus nggak ada makanan menyasar. Wa anzalna alaikumul manna wa salwa. Aku turunkan untuk kalian mana wa salwa. Itu makanan surga yang diturunkan. Sampai wis tahu rasanya. Burung. Cuman kalau gambarannya mana itu seperti blendok. Tapi rasanya manis luar biasa seperti lebih manis. Ketika dimakan membuat kita kuat. Salwa itu makanan burung, tapi mirip-mirip burung puyuh yang rasanya, predikan nggak ada apa-apanya. Udah kriuk kalah. Kriuk boleh. Diturunkan kepada siapa? Nggak harus sampai enggak. Nah itu nikmat nggak? Nah cuman minta soalnya seperti orang yang diberi nikmat. Cerita Israel. Terus diutamakan. Loh, kurang diutamakan sih. Nyebrang laut merah itu loh. Nggak pakai perahu. Cuma pakai tongkatnya Nabi Musa. Nyebrang. Sementara yang bukan Bani Israel nyebrang kelelep. Jadi yang dikasih nikmat siapa? Bani Israel. Fir'aun Raja Mesir sak bala tentara nih kelelep nggak? Nggak dikasih nikmat. Yang dikasih nikmat? Isra itu perjalanan malam. El itu bahasa Ibrani, Eli itu Tuhan. Orang yang berjalan malam menuju Tuhan. Orang yang selalu berjalan di jalan Allah itu yang akan mendapat nikmat Tuhan yang kamu minta. Kamu tidak selalu mentakin ngaji males. Selalu mentakin yang mana yang kamu mau itu. Ngaji baru sebentar galau. Kaisa nak karo kiai ini. Kiai ini copros melotot setengah mati, kamu merem setengah mati. Halo. Sadar namanya. Tapi tidak sadar selama ini pikirannya terlalu liar, tidak terkendali. Makanya kesadaran itu penting. Untuk mendapat kesadaran Rasulullah contohkan harus melakukan perjalanan namanya taroki. Taroki itu bukan sekedar manjat tebing. Taroki itu perjalanan naik mendaki yang terjal untuk menggapai puncak namanya Jabal Nur, Gunung Cahaya. Cahaya itu adalah puncak kesadaran gunung cahaya itu. Kenapa? Dengan adanya cahaya yang terang benderang, semua kita bisa lihat dengan nyata, penuh dengan puncak kesadaran. Masuk ke dalam satu gua namanya Gua Hiro. Di situ ada cahaya yang datang. Cahaya Ruhul Kudus, malaikat Jibril. Apa yang terjadi di dalam gua? Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min Iqra wa rabbukal alladzi 'allama bil alamal insana malam. Pinter lambene. Pinter artinya sikapnya puncak kesadaran dulu kita kholat menyendiri karena Nabi Musa pun harus sendiri, istrinya ditinggal. Zaman kelingan fujur, cahaya memancar. Iqra, mana bikoriin? Aku tidak bisa baca. Iqra ya Muhammad, mana bikoriin? Belum lama. Iqra ya Muhammad, mana bikoriin? Kenapa? Emang gak ada yang dibaca? Mau baca apa saya? Gak ada hurufnya, gak ada tulisannya. Terus ikut saya nulis sopo. Pengarangnya sopo, penyusunnya sopo. Iya. Penulisnya sopo, tulisan pengarang Raden Suprapto. Berarti isinya pengarang. Ini dong teman karangan. Karangan kan umumnya teman ngarang-ngarang. Kalau penulis siapa penulisnya? Daftar pustaka. Kayak ini katanya kabeh. Oke. Mana bikoriin? Akhirnya apa? Terbuka. Iqra bismi rabbik.
baca dengan atas nama Tuhanmu. Bukan bismillah kan? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya sampean kalau baca itu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim alladzi khalaq. Kenapa kok Bismillahirrahmanirrahim? Karena orang dulu sebelum Nabi Muhammad lahir, orang-orang Quraisy di Mekah sana sudah kenal Tuhan yang namanya Allah. Nyebutnya sudah Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dia menjawab Allah. Tapi yang disembah berhala. Bagaimana dengan kita? Halo. Nah, karena kamu belum kenal Tuhanmu. Bagaimana mau mengatasnamakan Tuhanmu? Nah, baru diperkenalkan. Tuhanmu yang menciptakan itu alladzi khalaqal insana min, yang menciptakan manusia-manusia ini dari darah yang menempel. Darah yang menggantung, alakoh itu gantungan alakoh. Nah ini alakoh nih. Jadi kipas angin ini gantung, namanya alakoh. Jadi manusia ini diciptakan dari gumpalan darah yang menggantung, yang nempel di dinding rahim. Tandanya itu ibu hamil, makanya nggak haid. Itu asal kejadianmu. Jadi bacalah dirimu, meniti ke dalam diri, baca, kenali siapa dirimu, baru kamu akan kenal siapa Tuhanmu. Dengan pancaran nur dalam diri, dengan pancaran nurullah. Oke? Kalau sudah, ikro, baru bukal akrom. Itu loh Tuhanmu yang namanya Allah itu, yang menciptakan kamu dari itu. Muliakan dia. Dan dia, Tuhanmu itu, alama bil qalam, yang telah mengajarkan kepadamu, pada manusia dengan perantaraan kolam. Kolam itu dipakai tinta. Tinta digoreskan oleh kolam ke dalam lembaran-lembaran digores. Jadi kalau sudah, ayo segala hal atasnamakan Tuhanmu. Bagaimana supaya segala hal itu bisa diatasnamakan Tuhanmu? Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun. Saya kalau mau minta sesuatu, pengen apa, ya kan? Pasti kalau udah nun berarti siap menerima perintah dan titah apapun dari saya. Kerjakan besok, mulai besok begini, udah jawab nun, berarti semua atas namakan aku, bukan atas namamu. Jangan saya namu dewi, karena kamu ngemban amanat, semua pekerjaan itu atas namamu. Karena kamu kenal aku. Halo. Dewan nggak tahu. Pak mau curhat masalah itu tadi Pak, Bani apa Israel itu tadi. Israel itu waktu zaman Presiden Gus Dur itu kan waktu zaman Presiden Gus Dur Pak Kiai. Waktu dia jadi presiden kan dia kan berhubungan dengan Israel itu Pak. Dan kebanyakan yang menolak itu malah umat muslim. Nggak setuju lah apa gimana. Tapi setelah membahas kitab ini kok saya pikir-pikir kok ada baiknya juga Pak. Ada benernya, maaf. Ada benernya. Gus Dur. Kenapa Gus Dur? Karena mungkin udah sadar di sini memang ada di Al-Qur'an. Iya. Cuman itu aja mau curhat itu. Iya. Berarti dia benar ternyata. Tapi kan waktu itu kan penolakan dari umat muslim terutama nggak setuju. Nggak setujunya kenapa? Ya kan Israel tahu sendiri Pak. Jadi konotasinya itu jahat aja Pak Kiai. Itu pikiran kita loh. Jadi pikiran liar kita udah jahat. Lihat sejarah. Israel itu orang baik dan Rasul. Bapaknya Nabi Yusuf. Israel itu namanya Yakub. Karena sering jalan malam, orang masyarakat itu Israel. Kalau kayak kita kayak Hansip lah merundung malam-malam, orang kayak Israel kayak. Jalan malam-malam kan, masa ada ronda siang? Iya benar. Hah? Panggil Israel ya? Jangan marah, Mami. Iya kan? Loh, kalau dia rondanya dengan atas nama Allah kan Israel. Orang yang berjalan menuju Tuhan, dia ada di jalan Tuhan. Kenapa? Demi menjaga keamanan wilayah.
saya lakukan karena Allah semata-mata mencari ridho Israel kan? Orang yang berjalan menuju Tuhan. Berarti kita Ada di jalan Tuhan. Kok saya lah ya? Berarti kita mindset sebagian muslim Pak. Mindsetnya gitu. Hanya karena opini Iya, dianggap kebenaran. iya, karena udah Ya, opini dianggap kebenaran. Oke ya, udah itu ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi, Bani Israil, utkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Plus wa'ani fadltukum alal alamin. Aku utamakan kamu, aku lebihkan kamu dari semua. Belum pernah ada yang ngalamin kayak Israel. Coba yang pintar-pintar orang mana? Israel cerdas. Amerika itu di Israel cerdas. banyak kelebihannya itu. Banyak kelebihannya. Nah, gitu ya. Nah, masalah kesinian kan faktor politik. Iya. Kan sudah faktor politik ditambah dibumbuin dengan masalah agama. Karena agama betul ya. Betul enggak? Iya. Yang urusan kita aja. Oke ya. Nah, bisa dipahami ya? Lanjut. Ben rampung. Ya. Wattaku yaumal la tajzi nafsun li nafsin ya syai'an. Jadi wattaku yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a wala yuqbalu minha syafa'atun wala yuqadu minha adlun wala hum yunsurun. Wattaku, maka ingat ya, takutlah kalian. Jangan sampai nggak kenal Tuhan. Takutlah kalian. Yauman pada satu hari nanti, la tajzi, tidak ada yang bisa membalas nafsun an nafsin, seseorang diri seseorang tidak bisa membalas diri yang lain. Kita ini saya nggak bisa membantu sampean, nggak bisa belain sampean nggak bisa belain saya. Masing-masing melihat huru hara yang nggak karuan dulu. Taman kalau banjir mungkin ngurusi siapa dewe. Melinduk beden cari sama dewe-dewe. Betul enggak? Wajar enggak? Buat aku yauman la tajzi nafsun an nafsin. Ketika terjadi hancurnya alam ini, baru sebagian kecil aja sudah apalagi nanti. Mau gendong anaknya keliru bantal. Arep gendong bojone keliru. Bojone waduh. Iso. Iso buru-buru kok. Iya. Buru-buru membelain. Jadi buat aku takutlah kalian, yauman satu hari la tajzi nafsun an nafsin, di mana salah seseorang tidak bisa membantu orang lain. Syai'an, sedikit pun nggak bisa bantu. Buru-buru ngawet dewe lagi repot. Huru-hara, gaduh nggak karuan. Syai'an. Kemudian ya nafsun an nafsin syai'an wala yuqbalu, dan tidak diterima pada hari itu minha darinya syafaatun, tidak ada syafaat. Siapa yang mengajak Pak? Nanti mau wasallallahu wasallam ala sayyidina mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Tidak diterima pada hari itu. Wala yuqbalu minha syafaatun, syafaat. Walaupun 1000 syafaat, ora iso nyafaati. Kok sampe melakukan saya kenapa? Syafaat. Kita punya itu syafaat. Plus wala yukhadhu minha adlun, tidak bisa diambil, tidak diterima tebusan-tebusan. Apa nek duit akeh iso nebus kene. Aku jadi gawe susah tak tebus nih. Aku ndek bojo loro tak kira sampean kabeh malaikat tak butuh. Gusti Allah. Hartaku ambil enggak. Enggak ada gunanya semua itu. Mau nebus? Boro-boro nebus hari kiamat. Sampai uangnya sebanyak apapun bisa nebus kesehatan? Ya. Bisa nebus kesehatan? Ya. Tapi kalau sampean sehat bisa ngumpulin uang? Bisa. Makanya manfaatkan sehatmu, ada perkara duit kesehatanmu buat kesehatan.
Halo. Belajar dari sekarang. Uang sebanyak apapun nggak akan bisa menebus keselamatanmu. Tapi kalau kamu selamat bisa mengumpulkan uang. Halo. Serius loh. Karena orang murah, lembut hati ya. Ini untuk keselamatan, untuk kebaikan jenengan. Saya tidak punya kepentingan apa-apa dalam hal ini. Jangankan di sana, di sini aja sampai udah nggak peduli dengan keselamatan dan kesehatan sampean. Bagaimana nanti lo nggak tahu biasa? Mau dibiasakan? Makanya dilatih sebulan Ramadan agar sabar, menahan diri dari sesuatu yang tidak disukai. Nyumbang itu nyebelin, buat duit kacari, duit banyak-banyak. Ya enggak? Cuma mau dikek ngono ae, tanpa kepentingan, tanpa tendensi, enak aja. Ya mau mengeluarkan kalau ada kepentingan. Halo, apa kita nggak penting dengan keselamatan? Apa tidak kita nggak penting untuk menolak bala? Oh, coba doa nganggu, pinter mentang-mentang sholat. Dah dobial bala ya Allah. Oh ya dobial bala ya Allah. Bala ya Allah. Ini apa ini ngomongnya ini? Oh, no. Apa di mana ada nolak? Ada deh. Hah? Pernah lihat saya. Allah apa-apaan lu sih kan begitu pamerin gua. Lu sadar lu udah gua kasih alat untuk nolak bala lu pakai. Lu enggak diajarin sama Rasulmu yang namanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarinnya as-shadaqatu tadfa'ul ojo eman demi keselamatan dan demi kesehatan. Udah dikai loro. Udah habis duit enggak apa-apa, yang penting Sehat. telat lu. Waktu sehat menjaga kesehatanmu biar bisa ngumpulin uang. Ingat, wattaqu yaumal la tadri nafsun an nafsin syai'an. Mantap ini ya, mulai kenceng ini. Ini kalau kita ketemu begini nih ngomongnya nih. Bahasa rock nih. Harus tegas. Ya. Di yaumal la tadri nafsun an nafsin syai'an wala yubalu minha syafa'ah, tidak diterima itu syafaat, wala yuqadu minha adlun, dan tidak diterima juga tebusan walaupun hartamu banyak. Tidak bisa untuk nebus. Walahum yungsorun, dan mereka pun tidak akan mendapat pertolongan. Jadi masing-masing harus menjaga dirinya sendiri, mau pilih selamat atau milih orang selamat. Ya kan? Mas selamat aku ora kuwatir, mbok diapa-apano tetep baik. Selamat. Aku sing kuwatir kayak Mbah Min, Mbah Yoto, Mbah Lukman, Mbah saya jarang itu loh. Kalau Mas selamat aku ora ngiri lah, diapa-apano tetep selamat. Coba diceluk ya selamat. Oh iya, kenapa kalang kabut ya? Kan selamat, tapi yang tetap selamat. Sadaqallah. Demikian tabarukan kita Al-Iblis Ma'rifati Tafsir Al-Quranul Aziz sebagai referensi atau rujukan di dalam tadarus, tadabbur dan tafakur serta mentelaah kita terhadap firman-firman Allah yang terkandung dalam kitab Al-Quranul Karim. Surat Al-Baqarah ayat 45-48 ya. Sampai dengan 48 yang baru saja kita baca bersama dan kita kaji bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dari inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin, mukhlisin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masaidina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabri bainana wa bainahum al khairati rabbik wa rahmah anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa wasi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta
wa tabana rasula faktubna ma syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. wasallam.